Aku mau sama kamu selamanya. Serius. Sampai maut memisahkan kita. Bahkan maut gak bisa memisahkan kita. Halo Sobat Spoiler, balik lagi sama gua Dika. Kali ini gua bawain alur film Something in Between yang dirilis pada tahun 2018. Sebelum lanjut ke alur filmnya, kalian bisa subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. Film ini berawal dari Abi yang mendapat teror mimpi-mimpi aneh. Lalu ia menemui psikiater, dan psikiater itu mengatakan kalau Abi mau mengulangi kehidupannya sebelumnya, maka ia akan menemukan jawaban dari mimpinya itu. Jadi, Abi adalah orang Indonesia, dan saat ini ia tinggal di London bersama keluarganya. Lalu, Abi memutuskan untuk kembali ke Indonesia saat ia libur kuliah untuk mencari jawaban dari mimpinya itu. I think I should go back to Indonesia. I really need to find the answer. Singkat cerita, Abi telah sampai di Indonesia, dan ia menginap di rumah sepupunya yang bernama Tasya. Abi pun menceritakan tentang mimpinya itu kepada Tasya, termasuk gambar sekolah yang selalu muncul dalam mimpinya. Keesokan harinya, Tasya mengajak Abi untuk berkeliling untuk mencari sekolah tersebut. Tetapi, mereka tak menemukannya. Lantas, Tasya mengupload gambar sekolah itu di sebuah situs tanya jawab. Tak disangka, ada orang yang mengetahui sekolah tersebut dan mengatakan nama sekolah itu, yaitu SMU Kebangsaan. Lantas, di hari esok, Abi pun langsung ke sana dan diantar oleh Tasya. Saat ia masuk ke dalam sekolah, ia merasa sangat tidak asing dengan sekolah itu, padahal itu pertama kalinya ia ke sana. Lalu Abi bertemu dengan Pak Maman, dan Pak Maman menangis melihat Abi karena ia teringat dengan Gema. Gema itu adalah orang yang sangat mirip dengan Abi, dan dulu Pak Maman sangat dekat dengannya. Abi pun terus merasa dejavu, dan sedikit demi sedikit, mimpi-mimpi Abi mulai terbongkar. Abi juga menanyakan informasi tentang Gema kepada Pak Maman dan juga kepala sekolahnya, yaitu Pak Bagus. Dan mereka menjelaskan kalau dulu Gema mempunyai pacar yang bernama Maya. Dan wanita yang selalu muncul dalam mimpi Abi itu adalah Maya. Dejavu Abi pun terus berlanjut, dan film pun flashback ke kisah Gema dan Maya. Ceritanya, Maya itu adalah siswa yang cerdas dan masuk ke kelas unggulan. Sedangkan Gema adalah siswa yang, ya, agak begitulah. Saya mau pindah ke kelas 21, Pak. Suatu hari, Gema berencana untuk pindah ke kelas Maya. Tetapi syaratnya adalah ia harus mempunyai nilai yang tinggi. Nilai kamu nih nggak memenuhi syarat menjadi kelas unggulan. Dan mulai saat itulah, ia rajin belajar. Sampai-sampai ayah dan ibunya terheran melihat Gema. Jangan-jangan kerasukan. Dan perjuangan Gema pun tak sia-sia. Ia akhirnya disetujui untuk pindah ke kelas Maya. Dari Pak Bagus. Tetapi, perjuangan Gema untuk mendapatkan hati Maya masih banyak halangan. Salah satunya adalah Raka, yaitu teman kelas Maya. Jadi Raka ini juga naksir dengan si Maya. Suatu hari saat pulang sekolah, Raka menghadang Gema dan mengeroyoknya bersama gengnya. Karena Raka kesal melihat Gema terus mendekati Maya. Lu berhenti deketin Maya. Lalu keesokan harinya, Gema dan Maya dihukum untuk membersihkan toilet karena mereka tak membuat tugas. Saat membersihkan toilet, Maya mengatakan kalau ia lelah terus didekati Gema. Lu gak capek ya? Gue capek. Lu paham maksud gua, Mai? Gema pun langsung meninggalkan Maya. Dan sejak itu, Gema langsung cuek dengan Maya. Suatu hari saat pulang sekolah, Maya diajak pulang bareng oleh Raka. Tapi Maya tak mau. Dan saat itu juga datanglah Gema dan mengajaknya pulang bareng. Maya pun ikut dengan Gema. Oh ya? Emang bener, Mai? Gue mau pulang sama Gema. Singkat cerita, di sekolahnya,
Maya memberikan proposal cinta yang sudah ditandatangani kepada Gema. Jadi, beberapa hari sebelumnya, Gema telah memberikan proposal cinta itu kepada Maya. Dan saat ini proposal itu telah ditandatangani Maya. Saat detik itu pula, mereka resmi jadian. Hari-hari mereka pun dilewati dengan penuh senyuman. Gema juga mengatakan jika tak akan ada yang bisa memisahkan mereka, termasuk maut. Bahkan maut gak bisa memisahkan kita. Suatu malam, ayah dan ibu Maya memberikan surprise kepadanya, karena saat itu Maya ulang tahun. Tetapi Maya agak kecewa karena Gema tak mengucapkan selamat kepadanya. Gema belum teleponnya. Saat di sekolah, Gema juga tidak ada mengucapkan apapun kepada Maya. Hingga saat pulang sekolah, Gema mengajaknya untuk pulang bareng. Tetapi Maya yang kesal dengannya menolak ajakan itu. Tapi Gema terus merayunya dan akhirnya Maya pun mau. Lalu Gema mengajak Maya ke toko kue. Di sana Gema menanyakan kepada Maya kue mana yang ia mau. Tetapi ternyata Gema tak membelikan Maya kue, melainkan ia hanya membeli sebuah lilin. Dan Gema berpura-pura menancapkan lilin itu di kue pajangan. Lantas ia menyuruh Maya make a wish. Ya, walaupun dengan hal yang sangat sepele ini, Gema mampu membuat Maya sangat bahagia cuy. Gema juga mengatakan kalau ia punya surprise lagi nanti sore. Aku masih ada satu hadiah lagi buat kamu. Singkat cerita, saat sore tiba, Gema mengajak kedua orang tuanya ke rumah Maya. Semua orang kebingungan termasuk Maya dan orang tua mereka. Lalu Gema mengatakan bahwa ia ingin menikah dengan Maya. Kamu mau kan nikah sama aku? Tidak! Gema, kamu lagi bercanda kan ini? Dan saat itu juga datanglah penghulu yang disuruh oleh Gema sebelumnya. Assalamualaikum. Kamu siapa lagi kamu? Keluar! Astagfirullah. Orang tua mereka pun terkaget dan menentang Gema. Maya, kamu masih kecil Maya. Om, tapi Maya udah hamil. Coba. Dan saat itu, ibunya si Maya langsung pingsan. Saat ayahnya si Maya memberikan pertolongan kepada ibunya, Maya mengajak Gema untuk pergi. Saat di jalan, tak disangka ada mobil yang menabrak mereka dari belakang. Dan itu membuat mereka terjatuh dan ditabrak truk. Mereka berdua pun meninggal dunia. Tak lama kemudian, kedua orang tua mereka pun datang. Dan sudah bisa ditebak bagaimana perasaan kedua orang tua mereka. Lalu film kembali ke kisahnya si Abi. Abi pergi ke tempat di mana Gema dan Maya mengalami kecelakaan. Dan Pak Maman juga datang ke sana. Pak Maman menjelaskan kalau ada satu orang yang tahu tentang kisah mereka, yaitu Surya. Ia adalah sahabat Gema dahulu. Pak Maman tahu di mana saya bisa ketemu Mas Surya. Di scene lain, Surya sedang queue time di sebuah kafe. Lantas, ia melihat wanita yang sangat mirip dengan Maya. Karena Surya bengong melihat wanita itu, istrinya pun marah dengannya. Lalu, suatu hari, Pak Bagus menyuruh Surya ke sekolah. Di sana, Surya bertemu dengan Abi. Surya pun terkejut melihat Abi yang sangat mirip dengan Gema. Lalu, Surya mengajak Abi ke kafe di mana ia melihat wanita mirip Maya itu. Tetapi wanita itu tak datang saat itu. Lantas, Surya mengajak Abi untuk bertemu dengan dua sahabat Maya dahulu yaitu Raka dan Manda, untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang Maya. Dan lagi-lagi, mereka terkejut melihat Abi. Lantas, mereka bertiga mengajak Abi ke rumah Maya. Di sana, mereka melihat ibunya si Maya tengah stres. Jadi, semenjak kepergian Maya, itu membuat kedua orang tuanya sangat terpukul. Lalu, keesokan harinya, Abi ditemani Tasya pergi ke kafe tempat di mana Surya melihat wanita mirip Maya. Tetapi si wanita misterius itu tak datang ke sana. Dan itu berlangsung berulang kali. Aku memutuskan berhenti mencintai, paham tak sejalan. Tiba di suatu hari, Abi kembali ke kafe itu. Dan tak disangka, wanita misterius itu datang. Abi pun menghampirinya dan berkenalan dengannya. Ia adalah Laras.
Lalu Abi menunjukkan gambar yang ia lukis tentang mimpinya. Maaf, kamu salah orang. Tetapi, Laras langsung pergi meninggalkannya. Abi lantas mengejar Laras, karena ia sangat yakin kalau Laras adalah wanita yang ada dalam mimpinya. Tetapi, Abi kehilangan jejak. Suatu malam, Abi bertemu dengan Surya. Ia pun menceritakan hal itu. Lalu, Abi menanyakan di mana tempat Gema dan Maya dimakamkan. Apapun saya akan lakuin. Ini bagian dari perjuangan. Keesokan harinya, Abi mengunjungi makam mereka. Dengan kebetulan, Laras juga datang ke sana. Abi pun mendekati Laras dan menanyakan apakah ia juga mendapat mimpi-mimpi itu. Dan feeling Abi benar. Laras adalah orang yang ada dalam mimpi-mimpi Abi. Ternyata, Laras juga mendapat mimpi-mimpi itu semenjak ia berumur 16 tahun. Dan orang misterius yang dulu memberitahu Abi tentang SMU kebangsaan di sebuah situs itu adalah si Laras. Lalu, Abi mengajak Laras ke rumah Maya. Ibunya si Maya sangat gembira melihat Laras, karena ia menganggap kalau Maya telah kembali. Tetapi, ayahnya si Maya sangat terkejut. Lalu, ia mengajak ibunya si Maya untuk masuk ke dalam rumah. Dan ia juga mengusir Abi dan Laras, karena mereka sudah berusaha keras untuk mengikhlaskan kepergian Maya. Masuk, Bu. Itu bukan Maya. Anak kita udah... Jangan bilang anak kita udah mati, Pak. Kalian sekarang pergi. Kami berusaha sekuat tenaga untuk mengikhlaskan anak kami. Dia bukan anak kita, Bu. Aku yang ngabur dia, Bu. Lantas, Laras pun pergi, dan Abi langsung mengejarnya. Lalu, Laras menyuruh Abi agar ia menghentikan pencariannya, dan menghentikan kisah Gema dan Maya, karena ia bukanlah Gema dan Laras bukanlah Maya. Tapi aku bukan Maya. Dan kamu bukan Gema. Kita selesai di sini. Lantas, Laras pergi meninggalkan Abi. Di akhir film, Laras masih diteror oleh mimpi-mimpi itu. Dan dalam mimpinya, diperlihatkan bagaimana saat Gema dan Maya meninggal. Lantas, arwah mereka langsung masuk ke dua orang bayi yang baru saja lahir di sebelah ruangan mereka. Dan ternyata, mobil misterius yang menabrak Gema dan Maya waktu itu dikendarai oleh si Raka, cuy. Jadi, itulah ending dari filmnya. Jujur, gua nggak begitu suka endingnya, cuy. Tapi, kita tunggu aja. Kayaknya bakal ada film Something in Between 2. Ya, seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gua, kalian bisa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.